Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah keterampilan dan pembelajaran berbicara. Masih bersama saya Ibu Ayu Puspita Indasari. Nah, untuk materi kali ini akan kita bahas mengenai materi turnamen dalam debat. Nah, kira-kira apa saja yang ada dalam teori ini? Mari kita simak saja langsung video selanjutnya. Keputusan turnamen debat dan norma-norma dalam berdebat dan bertanya. Debat. Yang pertama, menurut J.S. Kamdi 1995, pengertian debat yakni suatu pembahasan atau tukar pendapat oleh setiap peserta tentang suatu pokok masalah, di mana setiap peserta boleh memberikan alasan atau argumen untuk mempertahankan pendapatnya. Yang kedua, menurut Henry Guntur Tarigan tahun 1984 mengungkapkan bahwa debat adalah suatu aktivitas saling adu pendapat antar pribadi atau kelompok untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu dengan mempertemukan pihak pendukung dan pihak penyangkal. Dapat disimpulkan bahwa debat merupakan pertukaran dan pembahasan usulan atau pendapat dengan saling memberikan alasan atau argumentasi dengan tujuan mempertahankan pendapat dari satu pihak. Oleh karena itu, teks debat bisa juga diartikan sebagai teks yang berisi pernyataan dan argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat tentang permasalahan tertentu dengan tujuan mendiskusikan, memutuskan, dan mengkaji perbedaan. Turnamen debat. Yang pertama, jenis-jenis keputusan pada perdebatan antara perguruan tinggi. A. Keputusan oleh para pendengar. B. Keputusan oleh para hakim. Yang C. Keputusan dengan kritik. 2. Perdebatan tanpa keputusan resmi. Yang ketiga, pentingnya keputusan. Turnamen debat. Yang pertama, prosedur turnamen debat. Prosedur yang lazim di suatu turnamen debat ialah turut mengundang beberapa lembaga untuk mengirimkan suatu tim afirmatif dan satu tim negatif. Yang kedua, masalah-masalah dalam turnamen debat. A. Menemukan sejumlah hakim yang cukup berwenang untuk memberi keputusan-keputusan yang akan mendapat respek. B. Daya tahan dari semua yang bersangkutan mewajibkan perdebatan yang berkreasi nambungan selama beberapa jam mengenai suatu masalah. Norma dalam debat. Yang pertama, pengetahuan mengenai pokok pembicaraan. Yang kedua, kemampuan menganalisis. Ketiga, pengertian mengenai prinsip-prinsip argumentasi. Yang keempat, apresiasi terhadap kebenaran fakta-fakta. Yang kelima, kecakapan menemukan buah pikiran. Yang keenam, keterampilan dalam membuktikan kesalahan. Yang ketujuh, keterarahan, kelancaran dalam penyampaian pidato. Norma dalam bertanya. Yang pertama, mengetahui yang akan didiskusikan sebelum bertanya. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari informasi. Yang ketiga, janganlah kita ingin menguji pembicara. Yang keempat, singkat dan tepat. Kelima, tidak terlalu berbelit-belit. Yang keenam, hindarkan pertanyaan dari prasangka emosional. Yang ketujuh, pertanyaan mempunyai tujuan tertentu, yaitu mencari penjelasan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan pembicara. Yang kedelapan, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan khusus. Kesembilan, hindarkan cara berpikir yang tidak masuk akal dengan tidak untuk mendemonstrasikan keterampilan kita sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai materi turnamen dalam debat. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami pada video yang sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.